Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari Senin pada pembelajaran biologi secara daring. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai bioteknologi konvensional. Ada yang masih ingat prinsip dasar dari bioteknologi konvensional itu apa? Ya, salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi dan peralatannya masih sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi yang sudah memanfaatkan teknologi dan peralatan yang lebih canggih lagi, yaitu bioteknologi modern. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu menjelaskan prinsip bioteknologi modern meliputi DNA rekombinan, fusi protoplasma, dan kultur jaringan, serta menganalisis produk dan teknik bioteknologi modernnya. Oke, nah ini ada gambar ya. Ini gambar apa coba? Nah ini gambar domba doli dan ini gambar kapas bete. Nah kenapa ada gambar tersebut? Ya jadi kedua gambar tersebut itu merupakan contoh dari pemanfaatan bioteknologi modern. Kita cari tahu lebih lanjut ya. Nah, teknologi yang berkembang saat ini kebanyakan adalah bioteknologi modern yang mengembangkan sebagian tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai bioteknologi modern, terutama mengenai prinsip dasarnya. Di bioteknologi modern ini, prinsip dasarnya yaitu memanipulasi susunan gen dalam kromosom dari makhluk hidup yang telah ditentukan. Teknik tersebut dinamakan dengan rekayasa genetika. Nah, dari rekayasa genetika ini ternyata ada beberapa prinsip yang harus kalian ketahui, yaitu ada 3 prinsip. Apa saja itu? Nah, ini adalah prinsip dari rekayasa genetika, yaitu ada DNA rekombinan, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. DNA rekombinan berarti DNA yang bergabung. Nah, DNA rekombinan ini melibatkan bakteri dan virus sebagai perantara. Kemudian ada fusi protoplasma. Fusi protoplasma ini merupakan penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Nah, untuk kalian mempermudahnya, fusi itu berarti penggabungan. Nah, protoplasma sendiri merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam sel. Jadi, bisa disebut juga bahwa fusi protoplasma ini merupakan fusi sel, begitu. Nah, selanjutnya ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan biasanya dimanfaatkan pada sel tumbuhan. Kultur jaringan sendiri disebut juga sebagai teknik in vitro. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai DNA rekombinan atau disebut juga dengan teknik plasmid, yaitu penyisipan gen dalam suatu plasmid untuk menghasilkan sifat baru yang diinginkan. Nah, salah satu contoh dari pemanfaatan teknik DNA rekombinan yaitu dalam pembentukan tanaman kapas bete yang tahan terhadap hama. Tadi ya sudah diperlihatkan gambarnya di awal. Nah, selain itu juga ada dalam pembuatan insulin. Nah, apalagi insulin ini sangat dibutuhkan terutama pada penderita diabetes, karena penderita diabetes itu tidak bisa menghasilkan insulin atau tidak bisa memproduksi insulin di dalam tubuhnya dengan jumlah yang sesuai atau dengan jumlah yang banyak begitu. Maka dari itu perlu sekali untuk memproduksi insulin menggunakan bioteknologi modern terutama DNA rekombinan. Nah, untuk membuat DNA rekombinan itu harus
memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu harus ada gen asing yang akan dicangkokkan. Gen asing yang akan dicangkokkan ini biasanya memiliki manfaat tertentu yang menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu harus ada vektor berupa plasmid bakteri. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan enzim. Enzim yang digunakan itu berupa enzim restriksi dan enzim ligase. Kedua enzim ini memiliki fungsi yang berbeda, terutama untuk enzim restriksi berfungsi untuk memotong atau menggunting molekul DNA, sedangkan enzim ligase berfungsi untuk menghubungkan molekul DNA. Oke, nah untuk membuat DNA rekombinan itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengisolasi DNA, yang kedua memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA, dan yang terakhir yaitu memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Nah, selanjutnya ini ada proses dari pembuatan DNA rekombinan. Nah, ini merupakan bakterinya yang mengandung plasmid sirkuler ya, berbentuknya sirkuler. Nah, plasmid ini nanti akan diambil, kemudian dipotong oleh enzim restriksi, dan kemudian akan digabungkan dengan gen asing oleh enzim ligase. Nah, hasil dari penggabungan tersebut yaitu berupa plasmid rekombinan. Nah, yang ini ya, plasmid rekombinan. Nah, nanti plasmid rekombinan itu yang mengandung gen asing dan juga plasmid bakteri akan disisipkan ke dalam sel inang berupa bakteri lagi. Selanjutnya, bakteri ini nanti akan melakukan pembelahan diri menjadi dua, sehingga plasmid rekombinan juga akan membelah diri dan akhirnya akan menghasilkan plasmid rekombinan yang banyak. Nah, dari DNA rekombinan sendiri itu dia banyak menghasilkan organisme transgenik, begitu ya. Jadi DNA rekombinan itu menghasilkan berbagai organisme transgenik yang sekarang sudah dikenal berbagai macam produknya begitu. Nah, ini ada penjelasannya untuk tahapan-tahapannya. Oke, ini sama saja ya. Kita lewat saja. Oke, kita lanjut ke fusi protoplasma. Nah, fusi protoplasma yang sebelumnya kan sudah dijelaskan sedikit ya, bahwa fusi protoplasma ini merupakan penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Nah, fusi sendiri berarti penggabungan, dan protoplasma itu merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam sel. Nah, fusi protoplasma juga disebut dengan hibridoma atau disebut juga dengan fusi sel. Nah, hibridoma ini apa? Hibridoma ini merupakan penggabungan dua sel yang berbeda tanpa penggabungan intinya. Nah, di dalam fusi protoplasma sendiri, protoplasma ini biasanya diambil dari sel-sel yang masih muda karena mempunyai dinding sel tipis serta protoplasmanya itu masih banyak dan utuh. Nah, ini ada proses dari fusi protoplasma ya, terutama dalam pembuatan antibodi monoklonal. Tahapannya seperti apa? Tahapannya yaitu tikus percobaan disuntikan antigen penyakit. Nah, antigen penyakit ini kenapa disuntikan ke dalam tikus? Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan antibodi berupa sel limfosit B, yaitu sel penghasil antibodi. Nah, sel penghasil antibodi ini diambil dari limfa. Kemudian ada sel kanker juga. Nantinya antara sel kanker dan sel limfosit B ini akan berfusi atau bergabung. Nah, sel kanker
Dan sel limfosit yang bergabung ini akan memperbanyak diri, membentuk sel hibridoma. Nah, dari sel hibridoma ini nantinya akan dikulturkan sehingga akan mengaktifkan dan menghasilkan berbagai antibodi. Nah, untuk hibridoma yang menghasilkan antibodi ini nantinya akan dipisahkan, kemudian akan diperbanyak dalam cawan Petri sehingga menghasilkan antibodi monoklonal begitu. Nah, ini ya fungsi protoplasma penjelasannya. Jadi dari antibodi monoklonal ini dia itu hanya akan mengenali satu jenis antigen saja. Dan setiap hibrid ini dikloning kan. Nah, dikloningnya itu tapi berasal dari satu klon. Maka antibodi yang dihasilkan itu disebut dengan antibodi monoklonal. Begitu. Oke, selanjutnya kita ke cloning atau transplantasi inti. Nah, transplantasi inti itu apa atau cloning? Yaitu pembentukan individu baru memanfaatkan sel ovum yang telah dirusak intinya dan nantinya akan digantikan dengan sel somatis. Nah, contohnya apa sih cloning itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, contoh dari cloning itu adalah domba Dolly. Gitu ya. Nah, domba Dolly ini untuk membuat cloning seperti domba Dolly ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, terutama dari pendonornya. Nah, untuk pembuatan domba Dolly sendiri itu harus memerlukan 2 pendonor. Pendonor yang pertama merupakan domba jantan atau betina yang nantinya akan diisolasikan sel somatisnya, misalnya sel kelenjar mamae atau sel kelenjar susu. Nah, yang ini berarti ya. Kemudian pendonor yang kedua merupakan domba betina yang nantinya akan diisolasi sel ovumnya. Berarti ini sel ovumnya. Nah, nantinya itu dari si sel ovum, nukleusnya itu akan dirusak sehingga ovum menjadi tanpa nukleus. Nah, kemudian dari sel ovum dan sel somatis ini akan berfusi atau bergabung melalui suatu medan listrik. Nah, selanjutnya sel yang akan berfusi ini nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pada bentuk morula, berarti yang ini, akan dimasukkan kembali ke uterus atau rahim pendonor kedua, yaitu pendonor yang mendonorkan sel ovumnya, sehingga morula tersebut nantinya akan tumbuh menjadi janin dan membentuk domba Dolly gitu. Nah, ini salah satu contoh dari domba Dolly dan riwayat dari domba Dolly yang pertama kali lahir, yaitu lahir pada 5 Juli 1996, punya anak 6 domba. Nah, anak domba Dolly yang pertama itu bernama Bonnie, tetapi pada tanggal 14 Februari 2005 ketika CT scan itu domba Dolly dianesti untuk mengakhiri hidupnya karena dia menderita penyakit artritis. Jadi memang sebenarnya dari cloning ini itu tidak selalu menguntungkan, tetapi memang ada kekurangan. Nah, salah satunya yaitu pada domba Dolly ini dia itu sangat rentan terhadap penyakit begitu. Selanjutnya kita ke kultur jaringan. Kultur jaringan ini disebut juga dengan cloning in vitro. Kenapa dikatakan sebagai cloning in vitro? Karena kultur jaringan ini, yaitu jaringan yang dikultur utamanya
itu akan ditanam melalui media buatan yang berisikan berbagai nutrisi seperti hormon, vitamin, dan unsur hara lainnya. Nah, salah satu yang paling kita ketahui atau pernah kita lihat mungkin ada singkong dan cocor bebek. Nah, singkong dan cocor bebek itu dalam menghasilkan tumbuhan barunya itu, dia akan menggunakan bagian tertentu dari tubuhnya. Kemudian nantinya akan ditanamkan ke dalam tanah dan akan menghasilkan individu atau tumbuhan yang utuh seperti aslinya gitu. Nah, seperti halnya di singkong. Singkong itu dia bisa tumbuh dari batang yang dipotong lalu ditanamkan di dalam tanah, kemudian akan muncullah bagian dari tubuhnya. Selanjutnya di cocor bebek juga. Nah, cocor bebek juga ketika daunnya itu ditanamkan di dalam tanah, dia akan hidup nantinya dan akan menghasilkan tumbuhan yang utuh. Nah, kedua tanaman ini ternyata itu dapat berkembang biak secara vegetatif dari bagian tubuhnya sehingga menghasilkan tanaman yang utuh. Nah, di kultur jaringan juga menggunakan prinsip yang sama dari singkong dan cocor bebek, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda antara kultur jaringan dengan perkembangbiakan vegetatif yang biasa pada tumbuhan. Nah, ini perbedaannya yaitu di kultur jaringan dalam menanam atau mengkultur itu cukup berupa jaringan atau sel saja, sedangkan pada vegetatif biasa itu tidak bisa menggunakan sel begitu, hanya jaringan saja, jaringan tertentu. Nah, selanjutnya itu medium yang digunakan bukan berupa tanah tetapi menggunakan medium buatan atau biasanya itu berupa agar-agar yang diberi hormon, vitamin, dan unsur hara. Oke, nah di kultur jaringan ini memang memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan, yaitu kemampuan sel tumbuhan untuk membentuk individu secara utuh. Nah, salah satu syarat dari kultur jaringan itu menggunakan sel yang di kulturnya harus masih hidup. Ketika selnya itu sudah mati, maka tidak bisa dikultur lagi, begitu. Nah, ini proses dari kultur jaringan ya. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi, jaringan yang ada pada tumbuhan itu nantinya diambil bagian daunnya. Nah, kemudian jaringan tumbuhan yang diambil tersebut dinamakan dengan explant. Nah, explant nantinya akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang tumbuhan tersebut berupa hormon, kemudian unsur hara dan vitamin. Berarti di sini ya. Nah, setelah itu explant nantinya akan tumbuh menjadi kalus atau masa sel tumbuhan yang belum berdiferensiasi. Nah, kalus tersebut akan tumbuh jadi plantlet. Nah, plantlet ini merupakan tumbuhan yang sudah utuh, memiliki akar, batang, dan daun. Nah, plantlet tersebut nanti akan diperbanyak, kemudian tumbuhan tersebut dipindahkan dalam suatu pot yang berisi tanah dan suhu kondisi lingkungan yang sudah stabil. Ketika tumbuhan sudah beradaptasi, maka tumbuhan dipindahkan ke dalam tanah yang sebenarnya, yang ini. Wortel juga merupakan tumbuhan yang bisa dilakukan kultur jaringan. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh peneliti terdahulu bahwa salah satu bagian dari wortel berupa sel ampelurnya itu dapat
menjadi wortel yang utuh. Nah, sel empelur ini nantinya akan dipotong, kemudian potongan tersebut yang disebut dengan expand itu akan disimpan di dalam media yang berisi berbagai makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan wortel. Kemudian expand ini nantinya akan tumbuh menjadi kalus, dan kalus nantinya akan tumbuh menjadi plantlet. Plantlet ini berupa tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun. Tetapi plantlet belum bisa ditanam ke dalam tanah yang sebenarnya, karena dia harus melalui proses adaptasi. Nah, setelah plantlet ini nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka plantlet baru bisa dipindahkan ke medium tanah dan tumbuhlah wortel tersebut secara utuh. Begitu. Nah, untuk proses di media tumbuh sini, bagian sini, nah dia itu harus memiliki perbandingan hormon yang berbeda, terutama pada hormon auksin dan sitokinin, karena hormon auksin dan sitokinin ini memiliki fungsi yang berbeda, sehingga ditakutkan ketika salah satunya berlebih tentu akan menghambat pertumbuhan dari plantlet tersebut. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya ini tinggal kalian baca saja ya nanti. Nah, jadi melalui kultur jaringan itu kita bisa memperoleh bibit unggul yang mudah dan juga cepat, sehingga kita sangat diuntungkan sekali, terutama pada beberapa teknik bioteknologi modern yang ada. Begitu mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.